Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lompat ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, tolong garis bawahi Bapak Ibu kata sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu dapat ketik di live chat, dapat belajar percaya. Kenapa Bapak Ibu? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lompat ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, ayat sini dikatakan Marta masih bilang Mesias, anak Allah, dia yang akan datang. Ya, ini yang perlu dibenahi dari mindset Marta. Karena itu Yesus sengaja, tadi dikatakan sengaja menunda kedatangannya ke Lazarus. Lompat ayat yang ke-39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bapak Ibu, secara spesifik di sini juga dikatakan angka 4. 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Bapak Ibu bisa ketik lagi di live chat, aku percaya, maka aku akan melihat kemuliaan Allah. Lompat ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, come forward. 44, dan orang yang telah mati itu, yaitu Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak Ibu, mari kita kupas satu-satu. Ayat yang ke-6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, tadi saya katakan garis bawahi kata sengaja, tinggal 2 hari lagi tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, posisi Yesus saat itu ketika mendapat berita tentang Lazarus yang sakit, itu dia sedang ada di Betabara. Lazarus itu ada di Betania. Jarak antara Betabara dan Betania
itu kurang lebih 35 km. Jadi kurang lebih Jakarta, Cawang, Bogor kurang lebih. Ya, Yesus dikatakan sengaja berlambat-lambat untuk menolong Lazarus. Pertanyaannya, kenapa? Ya, bahasa teman kita berkata begini, tega kali Yesus menunda-nunda. Kenapa? Sepertinya Tuhan berlambat-lambat. Karena Yesus punya maksud di balik itu. Apa maksudnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Alkitab bahasa Inggris versi Amplified Bible, terjemahannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Dan demi Anda, saya senang saya tidak ada di sana. Dan demi Anda, ya, itu akan membantu Anda untuk percaya. Percaya seperti apa? Di situ dikasih keterangan, mempercayai dan mengandalkan aku, kata Tuhan. Alkitab versi The Message, bahasa Inggris versi The Message, Alkitab versi bahasa Inggris yang lain, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Dan saya senang karena Anda, karena saya tidak ada di sana. Anda akan diberi dasar baru untuk percaya. Apa aja tujuannya? Kenapa Yesus sepertinya berlambat-lambat? Karena Yesus mau agar kita, Lazarus, Maria, Marta, itu belajar percaya, mempercayai dan mengandalkan Tuhan, memiliki dasar baru untuk percaya. Bapak Ibu, ada satu video khusus yang saya bahas tentang kisah Lazarus ini. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel Ini Manaku dengan judul Rumah Kencan, Bapak Ibu. Saya di situ saya lebih banyak mengupas tentang ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-39, Yohanes 11. Di situ dikatakan, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, saudara Lazarus itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Bapak Ibu, saya akan uraikan seperti ini. Penguburan orang Yahudi itu agak berbeda, bukan agak berbeda, berbeda lah boleh dikatakan dengan penguburan kita, bahkan mungkin penguburan orang Mesir. Kalau orang Mesir, jenazah dirempah-rempahin supaya awet, ya jadi mumi. Tetapi orang Yahudi dirempah-rempahi tujuannya apa? Supaya lebih cepat terjadi pembusukan dan merontokkan semua daging, urat, semua yang masih tersisa. Ngapain? Supaya tinggal sisa tulang-tulangnya, dan tulang-tulangnya itulah yang dimasukkan ke dalam peti, ya peti jenazah kecil ukurannya, tidak seperti peti jenazah kita yang 1 meter kali 2 meter. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini petinya kecil. Kenapa? Karena hanya menampung tulang belulang dari si jenazah itu. Umumnya jenazah itu kalau saat meninggal, mati, orang meninggal, itu 4 hari sudah berbau. Apalagi di dalam tradisi orang Yahudi ditambahin rempah-rempah. Jadi betul sini dikatakan Tuhan, ia sudah berbau. Yes, definitely yes. Ya, udah 4 hari ia mati. Tadi Bapak Ibu, Yesus menunda 2 hari lagi baru Yesus jalan. Ngapain? Padahal jarak antara posisi Yesus di Betabara dengan posisi Lazarus di Betania
itu kurang lebih 35 km. Saya coba cari referensi berapa sih kecepatan orang rata-rata berjalan kaki. Kurang lebih antara 5 sampai 10. Ya, itu kalau jalan cepat. Jalan lambat kira-kira 5-6 km per jam. Kalau rata-rata 5 jam, anggaplah jaraknya 30 sampai 35 km. Jika jalan 5 km per jam, kurang lebih 6 jam sampai 7 jam nyampe. Oke lah, ditambah istirahat, 12 jam nyampe. Kenapa Yesus mesti nunda sampai 2 hari kemudian supaya genap 4 hari? Renungkan ini Bapak Ibu. Kenapa Yesus sampai tunggu 4 hari? Kenapa? Karena Yesus mau tunjukkan who is he. Ya, lanjut dulu. Ayat yang ke-40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu bisa tulis lagi di live chat. Aku percaya, aku akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kata percaya di sini Yunaninya menggunakan kata pisteo. Apa artinya? Salah satu maknanya adalah menaruh keyakinan. Dan kata melihat di sini, kata Yunaninya adalah optanomai. Ya, punya salah satu maknanya adalah memunculkan. Apa sih artinya? Yesus mau berkata, kalau engkau yakin dan percaya, percayamu yakin, bukan hanya sekedar lip service, berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan keraguan, sebenarnya hatinya penuh dengan segala ketidakpercayaan. Maka hal itu bukan pisteo yang Tuhan maksud. Ketika kita pisteo, ketika kita yakin, percaya kita, yakin 100%, maka keyakinan kita itu akan memunculkan kemuliaan Allah yang dapat kita lihat. Wow, dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, yuk kita lanjutkan. Kenapa Yesus harus menunggu 4 hari Lazarus meninggal? Karena Yesus mau menyatakan who is he. Yesus mau menyatakan dirinya sebagai apa? Pertama, kebangkitan dan kehidupan. Dan yang kedua, dia sebagai pencipta. Bapak Ibu, angka 4 itu bicara angka ciptaan. Nah, kalau Lazarus sudah 4 hari meninggal, Lazarus sudah 4 hari mati, Lazarus sudah kondisi berbau, sudah mulai hancur keadaan tubuhnya, dia dapat dibangkitkan. Dia, Lazarus yang adalah ciptaan Tuhan, yang bisa membangkitkan ciptaan, pasti adalah pencipta itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Setuju ya? Kenapa Yesus harus tunggu 4 hari? Karena Yesus mau menyatakan, akulah pencipta. Akulah sang pencipta. Akulah sang kebangkitan dan kehidupan. Akulah sang pencipta. Pencipta itu mempunyai kuasa untuk membangkitkan. Pencipta itu punya kuasa untuk menghidupkan. Jadi, kenapa Yesus harus nunggu 4 hari? Ada maksudnya bukan? Ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Jadi lewat peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus menyatakan dirinya sebagai pencipta. Dan lewat peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus memperlihatkan kuasa dan kemuliaan dia sebagai pencipta itu sendiri. Pencipta memiliki kuasa kebangkitan dan kehidupan. Karena itu dia berkata, akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Get the point Bapak Ibu? Jadi dalam setiap perkara kadangkala mungkin kita nggak ngerti. Mari minta hikmat Tuhan. Tangkap apa yang sedang Tuhan sampaikan. Mungkin lewat angka-angka yang sedang Tuhan sampaikan. Ya.
Di sini saya tidak berkata bahwa istilahnya kita harus belajar ilmu togel. Tidak, Bapak Ibu, jangan ya. Tapi biarlah kita belajar mengerti bahwa setiap Tuhan, perkataan Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Yang semua Yesus lakukan pasti ada maksudnya, Bapak Ibu. Ada yang tersampaikan dengan eksplisit maupun implisit. Dan maksudnya adalah untuk menggenapi grand design rencana Allah bagi umat manusia. Ingat, ya, grand design Tuhan itu keselamatan bagi semua orang. Nah, untuk menyatakan grand design ini, Yesus perlu menyatakan dirinya. Who is he? Yesus perlu menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah, sebagai apa? Sebagai juru selamat, sebagai apa? Sebagai pencipta. Jadi mari pahami Alkitab kita dengan kacamatanya Tuhan, maka kita akan melihat, wow, kedahsyatan akan isi Alkitab kita. Terakhir saya akan tutup dengan rasakan semilir duduk di dahan, naiknya harus berhati-hati. Mari mengerti maksud Tuhan, minta hikmat, pasti mengerti. Tuhan Yesus memberkati.